langsung saja kita sapa-sapa dua narasumber kita yang dari tadi sudah menunggu dengan senyuman yang sangat manis, yang sangat cantik ya, walaupun cantikan saya ya. Jadi sudah ada dua orang ibu-ibu di sini yang sangat spesial. Yang pertama itu ada Ibu Kaprodi Agrobisnis Fakultas Pertanian dan Bisnis di Jenderal University. Ada Ibu Kade Ayu Karisma Julia Dewi SPMP. Ya, sapa dulu pemirsanya. Yang tidak kalah spesial juga, kita telah bersama dengan Ibu Ketua Pusat Kajian Budaya di Jenderal University. Ada Ibu Ida Ayu Novita Yoga Dewi SPD NPD. Halo pemirsa di Jenderal University. Baik, bagaimana kabarnya Ibu-ibu? Baik, Ibu Dewi bagaimana? Langsung ada juga becik. Jadi kalau sudah ibu-ibu ini berkumpul, kita bagusnya ngomongin apa ya? Ngomongin tetangga kali? Jangan dosa, Dewi, dosa. Ngomongin mertua? Nggak boleh. Ada kakak. Oke. Kalau begitu apa sih kira-kira yang pemirsa yang akan kalian bagi bersama pemirsa kali ini? Baik, terima kasih Bu Dewi. Mungkin berhubung ini kita mendekati Hari Kartini ya. Hari Kartini di tanggal 21 April ya. Kita lebih baik sekarang kita membahas tentang bagaimana sih peran seorang ibu dalam pendidikan karakter anak dan bagaimana mengantisipasi anak itu agar tidak sampai dibully dan memperlakukan orang lain secara buruk seperti ini. Sangat menarik sekali ya. Jadi kita akan membahas bagaimana peran ibu dalam pendidikan karakter, juga dalam terjadinya perundungan atau bullying itu sendiri. Oke, baik, mulai dari Bu Dayu deh. Bagaimana sih menurut ibu makna seorang ibu? Iya Bu Dewi, terima kasih. Kalau kita mendengar kata ibu ya, selalu identik dengan yang namanya kasih sayang, kelembutan, kehangatan. Kalau makna ibu sendiri bagi saya itu adalah seorang wanita, seorang perempuan yang kuat, yang tangguh, yang mampu menahan rasa sakit secara fisik dan batinnya demi anak-anak mereka. Itu sih makna seorang ibu bagi saya. Oh, sangat luar biasa sekali. Tapi kalau dari tampilannya, mungkin pemirsa di rumah juga setuju kalau ibu masih muda. Ini sudah punya anak atau bagaimana, Bu? Kalau jiwa saya sih masih muda, Bu Dewi, tapi pada kenyataannya sudah punya 2 anak. Oh, sudah punya 2 ekor, begitu ya? Iya. Ini menurut ibu seperti itu. Kalau menurut Ibu Ayu, bagaimana makna seorang ibu atau wanita? Baik, terima kasih Mbak Dewi. Kalau mungkin menurut saya makna seorang ibu itu apa ya? Ibu itu mencerminkan sosok seorang yang sangat istimewa bagi anak-anaknya. Iya, karena ibu itu memegang peranan penting dalam keluarga. Di sini Betul. ibu itu memiliki sebenarnya banyak peranan ya dalam keluarga ini. Coba bayangkan apabila ibu itu berhenti bekerja dalam rumah tangga itu, otomatis nanti di dalam rumah tangga itu semuanya akan berhenti katanya. Makanya sering juga dikatakan di dalam rumah tangga ibu itu bisa menjadi menteri pendidikan, menteri keuangan, mengatur segala keuangan yang ada di rumah tangganya. Juga dikatakan menjadi menteri pendidikan, misalnya seperti tadi itu ibu itu akan mendidik anak-anaknya. Nah, contohnya yang kita nanti akan bahas itu kan mengenai gimana sih ibu itu mendidik anaknya agar tidak sampai menjadi pelaku pembulian ataupun menjadi korban pembulian. Mungkin itu dari saya. Betul sekali ya. Jadi betul sekali menurut Ibu Ayu bahwa ibu itu memang sangat penting dari segala sektor kehidupan keluarga kecil ya. Ada ibu, ada ayah, dan anak-anak ini itu sangat penting sekali. Menyambung dengan itu, bagaimana menurut ibu-ibu ini pendidikan karakter itu sangat penting ya di keluarga. Apakah seorang ibu itu juga bisa mendidik anak dalam segi karakternya? Mungkin saya dulu ya Bu Ayu ya. Baik, terima kasih Bu Dewi untuk pertanyaannya. Tentu ya, untuk kita bicara tentang pendidikan karakter anak itu sangat penting ya. Dan tentu saja ibu berperan sangat besar dalam pendidikan karakter anak. Mungkin salah satunya yang pertama ya Bu Dewi, peran seorang ibu dalam pendidikan karakter anak adalah menjadi contoh. Kalau bisa saya bilang itu ada 5M peran ibu. 5M. Pertama,
menjadi contoh. Iya. Jadi seorang ibu itu adalah contoh pertama yang dilihat dan ditiru oleh anak. Betul. Jadi seorang ibu harus mampu memberikan contoh sikap-sikap yang positif di rumah bagi anak itu, sehingga apa yang dilihat, apa yang ditiru oleh anak adalah sikap-sikap positif dari seorang ibu. Iya. Kemudian M yang kedua itu adalah mendorong. Jadi seorang ibu mampu mendorong anak untuk berkembang. Berkembang secara apa? Yang pertama ada berkembang secara emosional. Emosional. Iya, emosional. Kenapa? Karena anak-anak, saya percaya ya, karena anak-anak yang tumbuh dengan kasih sayang di lingkungan keluarganya penuh dengan kasih sayang pasti akan menjadi pribadi yang baik. Kemudian yang kedua adalah berkembang secara intelektual. Iya. Intelektual itu pendidikan pertama ya. Jadi seorang ibu harus menjamin anak-anak mereka mendapatkan pendidikan yang layak. Kemudian yang ketiga adalah ibu harus mampu mendorong anak berkembang di bidang emosional, kemudian ada intelektual dan sosial. Yang ketiga adalah sosial. Jadi ibu harus menjamin anak-anak mereka mampu berkomunikasi di keluarga, di sekolah maupun di masyarakat. Kemudian M yang ketiga itu ibu harus mampu mengarahkan dan membimbing anak-anak mereka bagaimana mengetahui mana hal yang baik, mana hal yang buruk. Jadi diajarkan nilai-nilai di dalam keluarga itu, mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan, dan itu harus dipupuk sedari dini. Kemudian M yang keempat itu mengajarkan nilai-nilai. Jadi nilai-nilai apa yang perlu diajarkan di rumah itu? Yang pertama adalah kejujuran. Kemudian ada sopan santun. Kemudian tanggung jawab, belajar menghargai orang lain, dan peka terhadap lingkungan. Jadi itu mungkin mungkin masih banyak ya Bu Dewi, tapi itu 5 sikap, 5 nilai yang wajib diajarkan oleh seorang ibu sedari dini. Sehingga dengan kebiasaan menerapkan nilai-nilai itu, anak akan menjadi anak yang disiplin, yang memiliki karakter yang karakter yang baik. Kemudian M yang kelima adalah menjadi pendukung. Jadi seorang ibu itu harus mampu mendukung anak tidak hanya saat mereka susah, tidak hanya saat mereka mengalami kesulitan, tapi mendukung mereka juga saat mereka berhasil. Terkadang orang tua, terutama ibu, lupa memberikan apresiasi kalau anaknya itu sudah mengalami. Biasanya kalau ibu itu menuntut, mengalami kesulitan baru dibantu. Setelah berhasil, kadang acuh kadang diacuhkan. Dan itu penting, memberikan apresiasi saat anak berhasil itu penting, karena nantinya mereka akan merasa dihargai dan usaha mereka tidak sia-sia. Mereka merasa dicintai. Mungkin itu peran-peran ibu untuk pendidikan karakter anak. Oke, sangat banyak sekali yang bisa. Jadi seorang ibu itu tidak hanya memasak tugasnya di rumah, tidak hanya pada saat dia mengandung, melahirkan, menyusui sudah selesai, dan seperti itu ya. Jadi selama dia memiliki anak, selain memperhatikan pertumbuhannya, juga memperhatikan perkembangannya dari segala aspek gitu. Ya, sangat menarik sekali. Oke, berbincang-bincang juga masalah tentang karakter nih, Bu. Banyak sekali kan kita melihat di kenyataan bahwa ada penyimpangan karakter anak itu, contohnya seperti perundungan atau bullying kan. Menurut ibu-ibu, apa sih sebenarnya penyebab awalnya kenapa bisa seperti itu terjadi? Dari Ibu Ayu bisa menjelaskan. Baik, Mbak Dewi, mungkin di sini kita sharing tentang apa sih gimana anak itu kok bisa menjadi pelaku pembulian. Nah, mungkin di sini sudah seperti katakan dari Ibu Dayu, karakter anaknya. Nah, dikatakan tadi ibu itu kan menjadi contoh untuk anaknya. Nah, gimana karakter yang diajarkan dalam lingkungan keluarga kan itu yang nanti dibawa ke masyarakat. Sehingga di sini penting gimana sih sekarang seorang ibu mengajarkan karakter kepada anaknya agar anak itu nanti di luaran tidak menjadi pelaku dari pembulian tersebut. Biasanya kan anak yang sebagai pelaku pembulian ini dia merasa dirinya itu sebenarnya paling hebat, paling berkuasa, dan paling kuat, sehingga dia itu berani loh melakukan pembulian kepada si korban yang dianggap dia itu lebih lemah daripada si pelaku. Sehingga penting kita mengajarkan kepada anak kita agar gimana sih saling menghargai sama teman, menerima perbedaan. Ini loh ada perbedaan, jadi si anak itu sudah dari awal kita ajarkan sehingga nanti dia
dia itu sudah mengetahui oh jika saya melakukan perbuatan ini dia gimana sih nanti rasanya. Jadi kita sudah mengajarkan karakter itu dari sejak awal. Dari sejak di rumah. Iya, betul. Berarti kalau ibu-ibu di rumah ini biasanya tidak mengetahui bahwa anaknya itu adalah anak yang menjadi korban bullying nih kadang-kadang ya di sekolah. Ada sih sebenarnya ciri-ciri dari seorang anak yang memang sedang mengalami bullying itu sih Bu, sebenarnya ada nggak? Ya di sini kita sebagai seorang ibu ya harus mengetahui gimana sih ciri-ciri apabila anak kita itu mengalami pembulian. Nah, pembulian di sini mungkin kita sharing ada dua bentuk pembulian. Ada pembulian itu secara fisik, misalnya dipukul, ditendang, dijewer. Nah, apabila anak kita misalnya pulang sekolah, oh dia itu mengalami memar atau luka. Nah, itu kan bisa kita tanyakan karena jatuh apa karena dipukul oleh temannya. Nah, itu merupakan salah satu contoh sudah mengalami pembulian apakah karena jatuh. Kemudian bentuk pembulian itu kan juga ada secara verbal, mungkin dia itu dikata-katai, diolok-olok, diejek. Nah, yang mungkin biasanya anak kita keseharian pulang dari sekolah itu ceria, bermain sama teman-temannya, tiba-tiba dia itu pulang ke rumah menyendiri, itu ciri-cirinya. Sehingga kita kan sebagai seorang ibu yang dekat dengan anak mengetahui loh kenapa sih anak saya kok tiba-tiba yang biasanya bahagia, ceria, kok sekarang tiba-tiba dia itu murung, ada sikap yang berubah ada sikap yang berubah. Bahkan mungkin dia itu tidak mau sekolah. Ini kan sudah menjadi ciri-ciri dari anak apakah ini mengalami pembulian, sehingga orang tua itu bisa mengetahui agar tidak menjadi dampak yang lebih lanjut daripada dampak yang sampai takutnya kan sekarang orang-orang berpikir kalau pembulian itu dikatakan kena sepele cuma pembulian, dampaknya itu sangat besar, dianggap biasa di kalangan anak-anak itu ya. Betul. Tapi kan kita tidak tahu korban itu nanti akan mengalami perasaan yang mungkin trauma, bahkan hampir ada yang mau bunuh diri kan itu yang kita takutkan. Karena trauma masa kecil itu kan memang sangat berpengaruh untuk kehidupannya selanjutnya ya seperti itu. Jadi bagi para ibu-ibu silakan kembali perhatian lagi kepada anak-anaknya apabila memiliki perubahan sikap, mungkin saja dia sedang mengalami perundungan atau bullying begitu ya Bu ya. Itu kalau dari sisi korbannya nih. Ya, sekarang pelaku bullying itu mungkin sebuah faktor kesulitan bagi orang tua. Ternyata sulit sekali mendidik anaknya sampai dia menjadi pelaku dari bullying itu. Menurut Ibu Dayana mungkin apa sih kesulitan bagi seorang ibu untuk mendidik karakternya sampai dia menjadi pelaku bullying itu? Iya, tentu ya. Untuk menghindari anak menjadi pelaku atau korban itu kita harus menanamkan pendidikan karakter yang baik, dan itu tidaklah mudah ya, terutama bagi kita ibu-ibu yang juga harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Itu tidak mudah. Yang pertama pasti kendalanya itu waktu ya, waktu untuk mendidiknya, terutama untuk kita lah ini yang sudah bekerja. Di samping kita harus bekerja, kita harus menjadi ibu rumah tangga yang baik, menjadi istri yang baik, dan harus juga mendidik anak. Itu kendala yang pertama pasti waktu. Kemudian yang kedua adalah dukungan dari sekitar kita, dari keluarga, dari suami, mertua, ipar. Jadi itu yang dibutuhkan jika kita tidak satu kata, tidak sepakat dengan suami ataupun keluarga, itu akan sulit untuk dilakukan. Karena misal kita sudah memberikan aturan, si anak baru bangun harus membersihkan tempat tidur. Misal kita seorang ibu nih sudah sepakat dengan anak, sudah memberikan aturan tersebut. Tetapi setelah mereka liburan bersama kakek atau neneknya, itu bisa berubah dengan aturan nenek. Kadang mereka kasihan dengan cucunya ya, dan tidak memberikan cucunya bekerja. Nah, itu akan menjadikan anak itu bingung apa sih sebenarnya yang benar, apakah kita harus membersihkan tempat tidur baru bangun atau tidak. Jadi itu akan menimbulkan kebingungan bagi anak, dilema bagi anak. Jadi itu perlunya dukungan dari keluarga besar, tidak hanya keluarga kecil saja, jadi keluarga besar. Jadi harus satu kata, kalau memang aturannya ya A, semuanya. Jangan sampai kita orang tuanya A, mertuanya lagi yang B, paknya lagi beda. Sulit, jadi bingung. Jadi anak kita bingung mau mengikuti yang mana. Yang anak pasti yang lebih mana yang mungkin yang membuat dia nyaman, yang membuat dia gampang, seperti itu. Mana yang mudah, mana yang enak, pasti itu yang dilakukan ya. Dan itu faktor kendala yang kedua sih.
Dan yang ketiga adalah pengetahuan dan kemampuan dari si ibu itu sendiri. Jadi itu mungkin kebanyakan akan terjadi pada ibu-ibu yang mempunyai anak pertama ya. Karena pengalamannya kurang untuk mendidik anak dan kurangnya pengetahuan tentang parenting. Jadi penting untuk belajar bagaimana menjadi orang tua yang bijaksana. Jadi baik itu belum tentu bijaksana ya. Jadi perlu belajar menjadi orang tua yang bijaksana. Jadi sekarang kan sudah ada Google lah, gampang, media sosial itu Google, YouTube. Kalau memang tidak suka membaca, ada YouTube. Kita tinggal menonton sambil memasak, bisa mendengarkan YouTube kan. Jadi mana parenting yang benar dan bijaksana gitu ya. Itu jadi itu sih kendala kita yang pertama waktu, kemudian dukungan dari keluarga, dari lingkungan sekitar, dan pengetahuan serta pengalaman dari ibu sendiri. Itu sih Bu Dewi. Iya. Jadi betul sekali ya. Jadi perlu ada banyak dari berbagai sektor di lingkungan keluarga itu yang mendukung kita sebagai ibu. Jadi kalau ibunya sendiri yang bergerak, tidak akan berhasil sekali. Oke. Nah, nanti misalnya kita amit-amit ya, anak kita menjadi korban bullying. Apa sih yang harus kita tanamkan kepada anak kita atau anak yang kebetulan kita ketemu dia adalah anak yang korban bullying gitu misalnya kan? Apa sih seorang ibu yang harus dia tanamkan atau yang dia berikan bekal kepada si anak untuk minimal mencegah terjadinya menghindari adanya bullying itu? Dari Bu Ayu mungkin ada? Mungkin di sini Mbak Dewi, bagaimana sih cara mencegah agar anak itu nanti kita tahu loh kalau dia tuh mengalami bullying atau agar tidak sampai terjadi. Nah, di sini penting kita dari sejak awal mengajarkan anak itu mulai belajar terbuka lah pada siapa yang terdekat, namanya bercerita ya, betul. Mulai dari sejak awal ajarkan pada anak harus terbukalah sama orang tua atau sama ibu yang lebih dekat. Harus dia itu belajar terbuka tentang apa yang dihadapinya. Misalnya sudah disampaikan waktu mungkin sebagai ibu yang bekerja dari pagi sampai sore, luangkanlah minimal waktu kita itu 15 menit lah pada anak untuk bercerita. Ajaklah anak itu bercerita tentang apa sih yang terjadi di sekolah. Misalnya anak kita mungkin kebetulan anak saya itu masih TK, kita harus tanyakan, apa yang terjadi di sekolah, apa yang disenangi atau ada nggak hal-hal yang tidak disukai. Nah, sehingga nanti anak itu kan selalu belajar untuk terbuka. Terbiasa untuk bercerita. Jadi kalau anak itu sudah mulai suka terbuka bercerita tentang hal-hal yang terjadi di sekolahnya, kita lebih gampang nanti, anak saya ternyata senang sekolah. Kalau dia bilang saya tidak senang sekolah, ada teman yang mengganggu dari sana, kan kita sudah mulai antisipasi kenapa sih anak saya begini. Jadi kita jadi orang tua harusnya itu juga bertanya kepada guru, misalnya di sekolah, gimana sih perkembangan anak saya. Jadi tidak hanya selalu bertanya kepada anak saja, tapi ke orang tua maupun ke temannya, tentu saja kita saling berkomunikasi. Jadi penting sekali kita sebagai orang tua meluangkan waktu lah, tadi saya katakan 15 menit lah paling minimal dengan anak berkomunikasi. Kemudian kita sebagai ibu juga harus mengajarkan anak atau mendidik anak ciptakan karakter, bahwa semua sifat atau fisik orang itu kan bisa berbeda-beda. Jadi anak itu nanti tidak suka mengolok-olok temannya, mengata-katai temannya, ini teman saya begini, dikerjailah atau diolok-olok. Jadi kita tanamkan hal-hal yang positif, saling menghargai sama teman. Perbedaan itu ada. Sehingga jika kita sudah selalu menanamkan kepada anak kita, otomatis nanti anak kita tidak akan melakukan hal-hal yang negatif atau nanti menjadi malah pelaku sendiri. Ya, itu mungkin dari saya Mbak Dewi. Iya, betul sekali. Jadi bagaimana kita membekali anak kita tidak hanya dengan uang saja ya ingat itu, tapi juga dengan pendidikan karakter juga itu sangat penting ya. Berarti bagaimana ciri-cirinya nih kalau kita misalnya sudah berhasil menanamkan tentang pendidikan karakter itu, apa sih yang bisa dilihat dari anak kalau kita sudah berhasil menanamkan tentang pendidikan karakter? Dari Ibu Dayu atau dari Ibu Ayu mau jawab, silakan. Mungkin keberhasilan kita mungkin jadi seorang ibu kan, mungkin kalau anak kita masih sekolah, pastilah keberhasilan kita menjadi seorang anak nanti nilainya gimana sih. Kalau mungkin nilai pelajaran di sekolahnya itu
sudah bagus, berarti kan perkembangannya di sekolah mungkin bersama teman-teman dia itu senang, berarti konsentrasi dia belajar. Kalau seandainya anak itu mengalami pembulian, kan otomatis dia takut ke sekolah, suka sendiri, diam diri, otomatis banyak pengaruhnya secara fisik, psikologis, berpengaruh nanti otomatis pencernaan, banyak dampaknya. Apabila mungkin nilai di sekolah sudah bagus atau perkembangan kan tidak hanya selalu dengan nilai yang bagus, tapi mungkin dengan mungkin dia mengikuti ekstra apa di sekolah yang menjadi keunggulannya dia, kan itu juga merupakan salah satu perkembangan. Oh, anak saya ini ternyata lebih berhasil seperti itu. Nah, jadi penting sekali juga kita seorang ibu mengetahui, oh kalau anak kita itu kan selalu yang baik-baik saja. Kalau seandainya mengetahui anak kita nanti sebagai pelaku pembulian, siapa sih ibu mana yang mau anaknya itu nanti menjadi korban atau menjadi pelaku pembulian? Jadi di sini seorang ibu pasti akan menginginkan anaknya yang baik-baik saja, yang terbaik. Iya. Jadi seperti itu ya. Jadi bagaimana kita menjadi seorang ibu itu juga memperhatikan dari segala sisi begitu ya. Kemudian apa sih harapan dari ibu-ibu ini terhadap ibu-ibu di luar sana tentang anak-anaknya nanti? Mungkin harapannya pada dalam bidang pendidikan, dalam bidang bermasyarakat seperti apa? Dari siapa dulu boleh? Harapannya apa? Harapan untuk anak-anak tentunya semoga ya mereka menjadi tumbuh berkembang menjadi anak yang mempunyai karakter yang baik, menghargai orang lain tentunya, dan memiliki sopan santun. Itu sih yang penting sekarang. Kebanyakan anak-anak sekarang itu sopan santunnya kurang. Mereka tidak tahu bagaimana harus bersikap dengan teman sebaya, tidak tahu perbedaannya bersikap dengan teman sebaya atau dengan orang yang lebih tua. Jadi di sini juga faktor-faktor yang dapat mendukung pendidikan karakter itu adalah komunikasi seperti yang disampaikan Bu Ayu. Jadi komunikasi yang intens kepada anak, menceritakan apa yang memang hari itu terjadi pada mereka. Istilahnya curhat. Jadi itu juga fungsinya seorang ibu, tidak hanya menjadi memang ibu tapi juga harus mampu menjadi teman bagi anaknya itu. Jadi komunikasi itu juga sangat penting. Kemudian juga konsisten, Ibu Dewi. Jadi konsisten, mempunyai aturan satu itu dilakukan secara terus-menerus, konsisten sehingga menjadi kebiasaan dan anak akan disiplin gitu. Dan ibu juga harus mampu memberikan dorongan yang positif. Jadi memberikan dorongan positif itu, misal nih anak sekarang mendapatkan nilai yang jelek, nilai yang buruk. Jadi kita tidak menjudge, bilang anak itu bodoh, kamu bodoh, tidak mau belajar, malas gitu. Jadi kita tidak boleh memberikan kalimat-kalimat seperti itu. Jadi kita berusaha memberikan dorongan yang positif. Misalnya kamu sudah berusaha, ayo kita belajar lagi agar nilainya meningkat. Jadi dia positif, jangan sampai melontarkan kalimat-kalimat yang menyakiti perasaan. Kadang ada ibu yang, kamu nih belajar nggak sih di sekolah? Udah bayar mahal-mahal, nilainya jelek, kan ada yang gitu. Kan kemampuan anak-anak itu berbeda. Kita tidak tahu bagaimana usaha anak-anak itu sehingga mendapatkan nilai itu kan. Jadi itu pentingnya dorongan positif dari orang tua, dan orang tua juga harus terlibat. Keterlibatan ibu itu sangat penting sih. Misal kita anak-anak sedang bermain, kita ikut bermain, jadi kita tahu bagaimana dunia mereka yang sekarang, sehingga kita mampu memahami anak itu seperti apa, karena kita ikut terjun di dalam dunianya mereka. Itu sih keterlibatan dan pentingnya kesabaran. Ini kesabaran, seberat ekstra bagi orang tua. Ujian yang sangat besar bagi ibu-ibu ini, terutama yang tidak mendapatkan dukungan ya dari keluarga. Tidak semua keluarga itu harmonis. Jadi bagi keluarga-keluarga yang ada konflik itu sangat sulit sih untuk mengatur emosi seorang ibu. Jadi kesabaran. Jadi harus sabar sekali dalam menghadapi anak, terutama anak yang tantrum ibu, yang di umur 2 tahun kalau bahasanya itu lagi tidak bisa diam, tidak paham tentang apa yang kita bicarakan, dia juga tidak tahu mana yang baik, mana yang salah. Taunya hanya menangis, berlari, buang barang. Jadi mereka hanya bisa menangis untuk melakukan
jangan sampai menjadi kebiasaan. Iya. Jadi Jangan biasakan sampai anak saja. tantrum Ya, tantrum. Jangan jadi sampai biarkan tantrum. saja mereka menangis agar itu tidak menjadi kebiasaan. Kalau kita sudah menangis lalu menangis diberikan, itu akan menjadi kebiasaan Iya. dan akan menjadi kunci buat mereka. Iya. Nangis aja kalau mau apa-apa, nangis aja. Jadi didapatkan gitu. Ya, jadi bijaksana lah di situ jadi seorang ibu. Itu sih Bu Dewi. Kalau menurut Ibu Ayu bagaimana harapan nih pada ibu-ibu atau anak-anak kita nanti? Oke, mungkin di sini harapan saya mungkin sama ya, menginginkan anak itu baik, saling menghargai, pokoknya menghormatilah orang yang lebih dewasa. Tadi di sini juga sekarang ini dunia komunikasi atau teknologi ini kan sudah sangat Pesat ya, cepat cepatnya. sekali. Di sini saya juga mengharapkan agar anak-anak kita itu tidak selalu 24 jam sekarang kan yang mengajak anak-anak Gadget. sekarang Iya, gadget itu. Jadi harapannya ya agar kita tuh bisa memberikan anak-anak itu tidak selalu bermain Dengan HP, gadget, ya, ya. gadget itu misalnya. Karena di sini juga menyambung masalah tadi pembulian itu, takutnya kan sekarang pembulian bisa terjadi juga di Lewat sosial sosial media, media. Jadi betul. kalau kita sebagai orang tua itu nanti tidak bisa mengawasi anak-anak kita, kan media sosial itu sekarang sangat berkembang. Bisa saja nanti anak kita melakukan pembulian melalui media sosial atau menjadi korban Korban. pembulian. Sehingga harapan saya juga kepada anak-anak maupun kepada ibu-ibu di luar sana, marilah kita saling mengenal anak kita, saling mengatur anak kita agar anak kita itu nanti tidak terlewat batas. Berikanlah, tetapi mungkin dengan waktu atau berapa jam saja, Ya, atau tidak batasan terlalu aja. enak nanti main gadget gitu. Sehingga nanti lupa cara gimana sih bergaul bersama teman-teman. Iya. Kalau terkasih terlalu sendiri saja kan nanti bisa saja menjadi korban yang Punya batasan ya, ya, ada batasan. umur segini sampai mana dia Iya, harus betul. bermedia sosial Iya. ya, gitu Jadi harus bijak, harus punya aturan juga para Iya. ibu untuk memberi peraturan bahwa kalau gadget itu mungkin 1-2 jam untuk pembelajaran. Iya. Gitu. Jadi kita tidak boleh menutup, memblok bahwa anak-anak sudah boleh gadget, Iya. tidak boleh seperti itu karena anak-anak juga harus tahu tentang gadget. Iya, jadi ibu juga ya Bu Dewi, nyambung ya, Ya. harus terbuka dengan perubahan ya. Iya, betul. Jadi tidak bisa menyamakan zaman Dengan kita dengan iya. zaman anak sekarang. Jadi kita juga harus belajar, terus belajar jadi seorang ibu, terbuka dengan perkembangan zaman Iya. sehingga kita tahu dan bisa membatasi anak-anak kita. Oke, boleh juga itu sebagai pesan-pesan, mungkin ada pesan-pesan dari ibu-ibu ini kepada ibu-ibu yang ada di rumah, mungkin semangat atau seperti apa mungkin untuk mendidik anak-anak. Ya kan? kita yang dengar Ya. ya, pesan bagi para ibu-ibu di rumah nih, terutama bagi ibu-ibu yang bekerja, tetaplah luangkan waktu bagi anak-anak agar mereka tetap merasa memiliki orang tua yang utuh dan tumbuh dengan kasih sayang yang tidak kurang. Itu sih. Itu sih. Karena ini gambaran dari kita. Iya, iya. Bekerja, Kita sedih ya Bu Dewi ya kalau nggak punya waktu untuk anak, itu terkadang sedih. Cuman ya kewajiban. Ya. Itu. Dari Ibu Ayu. Oke, dari saya, pesan saya untuk para ibu-ibu, tetaplah semangat, jangan pernah menyerah, jangan membilang lelah. Ya mungkin kita sebagai seorang ibu pasti lelah ya. Dari pagi sudah kerja, bagi yang tak karir pagi sampai sore sudah kerja, malamnya lagi bekerja di rumah. Nah di sini bagaimana kita sebagai seorang ibu harus tetap bersemangat,